Pagi hari ini saya mau berbicara tentang spiritual blind spot atau kelemahan rohani yang seringkali kita nggak sadari. Sebuah kelemahan rohani, kita merasanya sudah rohani. Kita merasa sudah bertumbuh dan kita merasa sudah Kristen. Tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman. Kita merasanya sudah melayani. Kita merasa aku kan sudah ke gereja, aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi pada kenyataannya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, entah itu di dalam studi, di dalam kehidupan pernikahan, di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis, ternyata kehidupan kekristenan kita nggak sinkron dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Makanya saya berbicara tentang spiritual blind spot. Karena spiritual blind spot ini kita nggak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu nggak sesuai dengan firman. Apa yang kita lakukan itu nggak sejalan dengan firman. Dan kita nggak sadari di satu sisi kita sudah merasa aku bertumbuh. Tapi di sisi yang lain ternyata orang melihat kita belum bertumbuh. Makanya dalam kehidupan kita perlu menyadari spiritual blind spot di dalam kehidupan kita. Ini area yang gak kelihatan oleh mata kita dan perlu orang lain yang menyingkapkan. Perlu Tuhan yang menyingkapkan. Perlu pemimpin-pemimpin rohani itu yang boleh berbicara di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita gak menyadari maka ini akan menjadi potensi iblis itu akan mencuri banyak hal di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita gak bisa menjadi lebih dari pemenang. Dan semua siap belajar firman, yang siap katakan amin. Mari kita buka sama-sama Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-41. Firmannya sedikit banyak, tapi izinkan kita bisa belajar dari gambaran besarnya. Judulnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama dikatakan begini, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Katakan buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dan Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk ke tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi. Dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi, katakan orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya jadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan, mengadukkan tanah pada mataku, lalu membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana orang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu, jawabnya ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Lalu jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta.
Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu dan siapa yang memelekkan matanya. Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Jawabnya, orang itu orang berdosa, aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apa yang diperbuatnya kepadamu, bagaimana ia memelekkan matamu? Lihat, orang Farisi ini bertanya berkali-kali bagaimana orang buta itu bisa melihat. Lalu jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata, engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu gak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau lahir sama sekali di dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apa itu berarti kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Katakan amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat sebuah sisi yang berbeda dari apa yang saya mau sampaikan gitu ya. Saya melihat bukan dari sisi kepada orang butanya, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar orang buta tersebut. Karena kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus melakukan sebuah mujizat, Yesus menyembuhkan orang yang buta, menciptakan mata yang baru kepada orang yang buta sejak lahirnya. Tetapi mereka gak percaya. Di mana saya tahu bahwa mereka gak percaya? Karena berkali-kali gimana caranya kamu bisa melihat? Orang Farisi selalu bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Bagaimana caranya? Sebuah peristiwa di mana firman Tuhan ini berbicara secara spesifik tentang sebuah kebutaan rohani. Tentang sebuah blind spot. Karena firman Tuhan ini dibuka ada seorang yang buta sejak lahir. Gak mengenal Tuhan sejak lahir. Makanya murid-murid berkata, salah siapa? Bukan salah siapa-siapa. Karena Tuhan mau menyatakan sebuah kemuliaan di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Tapi juga ada orang-orang di sekitarnya. Dia sudah percaya kepada Allah. Orang-orang Farisi. Dia percaya kepada Allah. Tetapi dia gak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan bandingkan antara buta fisik yang mewakili orang yang gak tahu kebenaran sejak lahir. Dengan orang yang tahu kebenaran tetapi gak sadar bahwa hidupnya ini sedang melenceng jauh dari firman Allah. Dia merasa bahwa aku ini rohani, tetapi di dalam segala sesuatu yang ia lakukan ternyata ia gak cukup rohani. Karena seringkali di dalam dunia ini, khususnya di dalam gereja, ada banyak orang-orang yang merasa bahwa aku sudah cukup rohani. Ternyata apa yang dilakukan gak rohani. Sama seperti orang Farisi, orang-orang Yahudi, dia merasa mengenal Allah dengan baik, tetapi kehidupannya apa yang dia lakukan ternyata gak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, atau gak sesuai dengan firman. Kita bisa melihat orang yang dianggap punya kerohanian yang baik, bertumbuh pada waktu itu, tapi justru setiap perbuatannya bukan membawa orang kepada Yesus,
tetapi justru hidupnya membawa batu sandungan. Makanya spiritual blind spot di dalam kehidupan yang gak kita sadari akan selalu mempengaruhi perilaku kita, keputusan kita, hubungan kita dengan orang lain, dan hubungan kita dengan Tuhan. Spiritual blind spot bisa bentuknya banyak hal. Bisa kebiasaan buruk, karena seringkali kita punya kebiasaan buruk, tapi kita gak sadar itu kebiasaan buruk. Spiritual blind spot juga bisa berbentuk dosa yang tersembunyi. Kita lakukan terus-menerus, tapi topengnya adalah hal yang rohani. Sehingga orang akan selalu melihat bahwa, oh ini orang yang cukup rohani. Tetapi di balik itu, ternyata kita gak rohani. Juga bisa tentang sikap yang gak benar, atau karakter, atau kebanggaan diri yang gak kita sadari. Kita seringkali membanggakan diri sendiri gitu ya. Kita seringkali berjalan di dalam kehendak kita sendiri. Kita merasa bahwa ada sebuah kesombongan yang kita gak sadari. Itu spiritual blind spot. Makanya kita perlu bantuan Tuhan untuk mengingatkan dan menasihati. Kalau kita mau hidup di dalam lebih dari pemenang, maka kita gak boleh bertumbuh di dalam satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita mengabaikan. Kalau kita bertumbuh di satu sisi, maka keseluruhan sisi dari firman Tuhan, kita harus ke arah sana. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus menjadi serupa dengan Kristus. Harus serupa dengan Kristus. Artinya semua yang Yesus Kristus ajarkan, kita mau hidupi itu. Bukan hanya sebagian, bukan hanya setengah, tetapi keseluruhan itu kita mau hidupi. Ayat ke-14 coba kita lihat. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Katakan hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ayat ke-16, maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian. Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Orang yang gak menyadari spiritual blind spot di dalam dirinya akan selalu merasa percaya diri bahwa dia lebih benar. Dia akan merasa lebih benar. Gak sadar blind spotnya. Dia lebih merasa bahwa apa yang kulakukan sudah benar. Lalu dia mulai judgment orang-orang. Dia mulai menilai orang-orang. Gak sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Dia selalu merasa aku lebih benar. Padahal salah. Tahukah bahwa dengan menilai orang lain kita gak jadi lebih hebat atau lebih benar. Dengan kita menilai orang lain, dengan merendahkan orang lain, kita gak jadi lebih hebat. Tapi kita menjadi lebih buruk. Karena apa? Karena kita lahir sudah percaya Tuhan. Hari ini kita sudah percaya Tuhan. Kalau kita gak percaya Tuhan, kita menilai orang, Tuhan masih bisa mengerti. Tapi kalau hari ini kita sudah percaya Tuhan, hidup di dalam kebenaran, ngakunya begitu. Tetapi kita masih hakimi orang, menilai orang lain. Kita gak jauh lebih hebat dari orang itu. Bahkan kita menjadi lebih buruk. Makanya di dalam dunia yang penuh dengan opini dan penilaian, seringkali kita gak menyadari bahwa kita sudah terjebak. Menilai orang lain, terus menilai orang lain, menilai orang lain. Orang Farisi ini berkata, aku percaya kepada Allah. Tapi ia gak percaya bahwa Allah melalui Tuhan Yesus bisa bekerja dengan caranya. Kita berkata, aku ini percaya kepada Yesus. Tapi dia gak percaya bahwa Yesus bisa bekerja di dalam dirinya. Dia gak percaya. Dia masih khawatir dengan segala sesuatu. Dia masih penuh dengan ketakutan. Tapi dia berkata, aku percaya kepada Yesus. Tapi gak percaya Yesus bisa melakukan sesuatu dalam dirinya. Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kekristenan. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi dia lebih percaya kepada logika. Ketika dia memerlukan sesuatu. Orang Farisi ini bertanya, bagaimana caranya kok kamu bisa melek? Bagaimana caranya? Kamu kan sejak lahir buta. Dia udah cerita bahwa Yesus yang melakukan. Harusnya, oh puji Tuhan. Aku percaya, amin. Tapi enggak, gimana caranya? Gimana caranya? Selalu ini enggak masuk akal, enggak masuk di logika. Ketika caranya enggak bisa diterima dan enggak sejalan dengan apa yang ia mau, kebenaran yang ia ada di dalam dirinya.
Orang Farisi ini mulai hakimi. Dia nggak datang dari Allah. Kenapa? Karena dia nggak pelihara hari Sabat. Dia lupa bahwa Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Dia lupa dengan berkata orang ini nggak datang dari Allah sebab dia nggak memelihara hari Sabat. Dia lupa bahwa di satu sisi apa yang dia kerjakan betul dia harus memelihara hari Sabat. Tapi juga dia harus tahu bahwa ada kasih yang lebih besar yang harus dia lakukan buat orang lain. Dia merasa aku sudah melakukan bagian ini, nggak perlu melakukan bagian yang lain. Hanya karena ia sudah melakukan hari Sabat, otomatis nggak perlu melakukan hal yang lain atau melupakan hal yang lain yang Tuhan inginkan. Hanya karena dia berfokus kepada aku sudah ke gereja, berarti aku nggak perlu apa-apa lagi. Aku kan sudah melayani Tuhan, berarti aku nggak perlu baca firman. Aku kan sudah berbuat baik, berarti kan aku nggak perlu melayani. Aku kan sudah jadi berkat buat orang banyak di marketplace, kan itu sama dengan aku melayani. Kenapa kok harus aku melayani di dalam gereja? Di satu sisi ia benar, tapi di sisi yang lain dia abaikan. Karena firman Tuhan jelas berkata yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena seringkali kita berpegang kepada satu ini, tapi melupakan yang lain. Orang Farisi ini berpegang kepada liturgi hari Sabat, dia pegang hari Sabat. Tapi dia lupa bahwa dia juga harus mengasihi orang lain. Dia juga harus percaya kebenaran di sisi yang lain. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi ini selalu melihat kepada kebenaran menurutnya sendiri. Tanpa disadari oleh kebenaran firman Tuhan yang lain yang juga harus dia lakukan. Ini yang sering terjadi bahwa kita merasa sudah melakukan ini, gak perlu melakukan yang lain. Kita merasa, aku kan sudah benar. Kalau aku sudah benar kan gak perlu aku melayani. Kan cukup buat aku sendiri. Padahal gak cukup. Padahal gak cukup. Nanti di ibadah sore saya akan berbicara tentang bertumbuh itu baik, berbuah itu sempurna. Karena banyak orang itu hanya cukup kepada bertumbuh. Tapi dia lupa ada hal yang lebih penting yaitu hidupnya berbuah. Orang Kristen hanya yang penting aku bertumbuh. Coba saya mau tanya, seberapa banyak hari ini kita bisa mendengar orang-orang yang pindah gereja dari satu gereja ke gereja yang lain. Ketika ditanya apa alasannya? Aku gak bertumbuh. Pindah gereja lain, alasannya apa? Aku pengen lebih bertumbuh. Tahu gak? Gak ada orang yang berkata gini, kenapa kamu mau pindah gereja? Oh, aku mau berbuah, Pak. Selalu bertumbuh. Bertumbuh itu orientasinya diri sendiri. Kalau kita mau selidiki, orang yang gak bertumbuh, merasa gak bertumbuh, dan dia mau bertumbuh. Kenapa kok kamu gak bertumbuh? Ya aku gak diperhatikan, aku gak boleh ini, gak boleh itu. Itu bertumbuh, orientasi diri sendiri. Tapi berbuah itu orientasinya ke orang lain, ke Tuhan. Itu berbuah. Gak cukup bertumbuh. Orang Farisi, yang penting aku sudah melakukan ini dan itu. Orang lain terserah. Orang lain terserah. Yang penting aku sudah taat. Orang lain terserah. Karena dia merasa dia sudah taat, orang lain mulai dihakimi. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Ini gak baik. Orang kalau gak sadar blind spot, dia akan selalu merasa aku lebih benar. Makanya kita perlu menyadari ini. Hamba-hamba Tuhan, pemimpin yang gak sadar akan blind spot. Dia akan menjelekkan yang lain dan merasa dirinya paling benar. Dia akan merasa dirinya paling benar. Lalu ayat ke-26 dikatakan begini. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Ayat 27 lihat. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata, engkau murid orang itu tetapi kami murid Musa. Garis bawahi, engkau murid orang itu dan kami murid Musa. Seorang dengan spiritual blind spot akan selalu merasa apa kata orang itu lebih penting daripada apa kata Tuhan. Apa kata manusia lebih penting daripada apa kata firman Allah.
Padahal orang Farisi harusnya tahu siapa pembuat firman, siapa yang memakai kehidupan Musa. Tapi dia lebih percaya ajaran Musa daripada kebenaran firman. Musa itu manusia biasa. Sekalipun dia seorang nabi yang besar, tapi dia tetap manusia. Itu gambaran hukum Allah. Tapi siapa yang buat? Allah. Dia lebih percaya perkataan manusia dan dengan bangga. Engkau murid Yesus, tapi aku murid aliran ini. Pasti lebih benar. Enggak begitu. Kebenaran itu tetap firman. Orang dengan spiritual blind spot akan selalu membangun namanya sendiri. Nama baiknya sendiri karena opini orang daripada ia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia akan lebih menghargai perasaan manusia daripada perasaan Tuhan. Ia lebih mentaati ajaran manusia daripada firman Tuhan. Lebih percaya kepada manusia daripada kepada kebenaran firman. Bapak Ibu, hari ini banyak sekali ajaran itu yang sudah melenceng dari kebenaran firman. Makanya kita harus hidup di dalam firman. Supaya kita tahu bahwa itu firman yang nyata, yang betul, yang sejati. Atau itu hanya ajaran manusia. Kalau dia berkata, menurutku seperti ini, itu manusia. Firman Tuhan itu gak bisa menurutku. Firman Tuhan sudah ditafsirkan dengan jelas. Tapi apakah tafsiran bisa salah? Mungkin bisa, tapi gak beda. Gak beda terlalu jauh. Mungkin bisa melenceng sedikit karena jurang bahasa. Tapi kalau keluar dari konteks tafsiran, lalu menurutku seperti ini, karena aku mengalami seperti ini. Gak bisa Bapak Saudara. Firman gak bisa begitu. Firman Tuhan itu dalam. Firman Tuhan itu dalam. Dan saya itu baru mengerti ketika saya ini mengambil sekolah S2 teologi bersama dengan istri. Saya itu baru tahu bahwa firman itu gak bisa. Kita berkata simpelnya begini. Gak bisa Bapak Saudara. Sederhananya begini. Firman Tuhan itu gak sederhana. Kenapa? Karena ada pikiran Tuhan yang gak bisa. Pikiran kita gak nyampe dengan pikiran Tuhan. Kita gak bisa bilang bahwa simpelnya begini. Simpelnya begini, sederhananya begini. Apalagi berbicara tentang Trinitas. Lalu dengan mudahnya, simpelnya begini loh. Gini loh, ilustrasinya begini. Gak bisa Bapak Saudara. Terlalu tinggi, pikiran manusia gak nyampe. Makanya apalagi ajarannya dikatakan bahwa menurutku begini. Ya itu jangan. Di luar sana banyak ajaran yang mulai melenceng dari kebenaran firman. Makanya kalau kita gak baca firman, kita gak menghidupi firman, kita akan ke bawah arus. Kita merasa bahwa ini sudah baik. Ini sudah bertumbuh. Ini jauh lebih baik. Ternyata gak sesuai firman. Ternyata gak sesuai firman. Dia lebih memilih ajaran manusia daripada ajaran Tuhan sendiri. Lalu ayat ke-29 dikatakan begini. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia kami gak tahu dari mana ia datang. Dijawab dengan orang buta itu. Jawab orang itu kepadanya, aneh juga kamu gak tahu dari mana ia datang. Lihat, yang merasa rohani justru gak mengenal Tuhan. Yang dari kecil buta, ketika dia ngalami Tuhan, justru dia lebih mengerti Tuhan. Aneh juga kamu gak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Ini orang buta sejak lahir, dia lebih jago rohaninya. Dia gak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, ini jauh lebih rohani. Ini yang saya maksud, ini bertumbuh rohaninya. Kalau dia berkata, aku bertumbuh rohaninya, yes, saya setuju. Tapi orang yang mengaku, aku sudah bertumbuh, tetapi gak percaya kepada Yesus. Gak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Gak tahu tentang kebenaran, dan merasa benar, gak perlu berubah.
buat saya ini orang Farisi belum bertumbuh rohaninya. Belum bertumbuh. Jika orang itu gak datang dari Allah, ia gak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, perhatikan ayat 34. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan engkau hendak mengajar kami, lihat. Lalu mereka mengusir dia keluar. Orang dengan spiritual blind spot akan selalu menilai dirinya lebih baik. Lebih bertumbuh, lebih layak. Dia lebih layak mengajar orang lain. Dia layak untuk menegur orang lain, menasehati orang lain. Tetapi dirinya gak mau diajar. Dirinya gak mau dimuridkan. Dirinya gak mau dibentuk. Tapi dia merasa aku berhak memuridkan. Kenapa? Karena aku sudah rohani. Tapi dirinya gak mau diajar. Dirinya gak mau dibentuk. Padahal kita bisa melihat bahwa orang buta yang disembuhkan ini jauh lebih bertumbuh. Lebih benar cara pandangnya tentang Yesus. Tapi orang Farisi menolak kebenaran, dia merasa lebih baik, gak perlu berubah. Justru orang yang itu harus berubah, bukan saya yang berubah. Ia merasa lebih baik, lebih benar sehingga menghakimi orang lain dan menilai orang lain lebih rendah. Dia berkata, engkau lahir ini berdosa, kok kamu mau ngajar aku? Kamu ini loh masih muda kok ngajar yang tua. Kamu itu loh masih anak baru gede. Aku ini dari bayi sampai usia 80 sudah di dalam Tuhan. Kok yang muda yang mau ngajarin aku? Selama hidup kita gak berubah. Mau siapapun yang ngajar, kita harus terima itu sebagai kebenaran. Kita perlu orang-orang lain untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu. Kita perlu orang-orang lain. Kita gak boleh merasa bahwa aku lebih berpengalaman, maka kita sudah menilai, merendahkan orang lain. Gak bisa. Gak bisa. Sungguh jujur ya, sekalipun saya ini dipercaya Tuhan, dipercaya Pastor Philip menjadi gembala di tempat ini. Tapi saya ini learn a lot, belajar banyak dari setiap jemaat yang saya temui. Ketika mereka sharing, mereka cerita apa yang terjadi dalam kehidupannya, saya merasa bahwa Tuhan, orang ini luar biasa. Dia bisa begitu kuat menghadapi tantangan yang dia hadapi. Kalau aku belum tentu bisa kuat, sekalipun hamba Tuhan. Belajar banyak. Gak boleh berhenti belajar. Belajar dari orang yang lebih tua, orang yang mungkin usianya sama, bahkan belajar dari anak-anak muda. Dan anak-anak Eagle Kids, saya belajar Pak Saudara. Saya dari anak-anak muda itu, saya belajar bagaimana Tuhan anak-anak muda ini bisa punya semangat yang berapi-api. Aku ini yang harusnya jadi mentor, harusnya lebih berapi-api. Harusnya lebih berapi-api. Kepada anak Eagle Kids di depan sana yang bawa poster welcome home. Oh, saya begitu melihat tadi, saya langsung belajar banyak. Gimana caranya usia anak-anak melayani Tuhan. Saya ketika usianya itu masih main gundu. Masih main kelereng, gak mau diajak ke gereja. Kalau usia mereka, makanya saya berkata, wah Eagle Kids ini luar biasa. Usia mereka, saya gak mau ke gereja Pak Saudara. Ini kok mau? Boro-boro melayani Tuhan di usia mereka. Ke gereja aja jarang. Ke gereja itu jarang. Kalaupun dipaksa ke gereja, saya datang, absen. Ketika mulai firman Tuhan, saya keluar biasanya. Main-main di halaman gereja. Kenapa? Enggak tertarik. Tapi anak kecil ini bisa tertarik. Kita harus belajar. Gak bisa kita merasa, aku ini lebih pengalaman, lebih rohani. Lalu hati kita gak mau diajar. Roh kita gak mau diajar. Hati kita gak mau dibentuk. Kita gak mau dimuridkan. Kalau kita berhenti dimuridkan, maka kita akan juga berhenti bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Kalau kita merasa kita ini lebih baik, maka kita akan cenderung menjelekkan orang lain. Kita menghina orang lain, menilai orang lain lebih rendah. Sama seperti orang Farisi, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Memangnya dia gak di dalam dosa?
Engkau lahir sama sekali dalam dosa. Padahal Tuhan bilang bukan dosa siapa-siapa. Tapi karena Allah mau menyatakan kemuliaannya. Dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ia merasa lebih berhak mengajar, menasihati. Tapi dirinya sendiri gak terbuka untuk firman itu mengajar hidupnya. Pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan satu sisi, yaitu sisi yang dia suka. Yang dia mau. Yang dia berhasil di situ. Tapi sisi yang lain dia gak mau. Kenapa? Aku gak bisa. Bukan berarti apa yang kita belum berhasil itu berarti gak benar. Bukan. Semua keseluruhan firman Tuhan kita harus ke arah sana. Kita gak boleh pakai kebenaran diri sendiri. Orang Farisi di sisi yang lain. Dia akan giat mengajar orang. Dia giat. Tapi di sisi yang lain ketika Tuhan membangun hidupnya, menegur, memuridkan, menasihati, ia gak mau lakukan. Pada keseluruhan firman yang kita baca, Tuhan sedang menegur spiritualnya. Kamu ini gak buta secara fisik. Tapi kamu gak bisa melihat apa yang kamu lakukan salah. Ini orang buta secara fisik sejak lahir. Tapi dia lebih mengenal Allahnya di dalam perbuatan. Kata Yesus ayat 39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, perhatikan ini. Kamu gak berdosa. Kalau kamu lahir gak kenal Tuhan, apa yang kamu lakukan gak salah. Karena kamu belum mengenal kebenaran. Tapi karena kamu berkata, kami mengenal kebenaran, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Karena kamu berkata, aku sudah mengenal Yesus, sudah menerima Yesus, maka apa yang kamu lakukan yang kamu gak sadari, tetaplah dosamu. Tetap dosamu. Tuhan Yesus datang dalam kehidupan kita untuk membuat kita ini celik mata rohani. Supaya kita bisa melihat, oh ya Tuhan, di area ini aku lemah. Untung Tuhan sadarkan supaya aku gak terjerumus lebih dalam. Makanya untuk kita bisa melihat kelemahan kita, kita perlu kerendahan hati untuk terus dibangun sama firman. Kita butuh pemimpin rohani untuk membuat kita sadar. Kita butuh Tuhan untuk membuat mata kita dapat melihat apa yang kurang di dalam diri kita. Dan kita juga perlu orang lain untuk mengingatkan. Makanya hati kita ini harus terbuka. Selama orang Tuhan itu bisa pakai orang lain loh untuk mengingatkan kita akan kebenaran firman. Makanya kita harus buka hati. Jangan sampai orang bicara, pemimpin rohani berbicara, Tuhan sendiri berbicara melalui banyak hal. Tapi kita masih kekeh apa yang kulakukan benar. Bukan aku yang harus berubah, tapi Tuhan yang harus berubah. Susah. Kalau sudah musuh orang seperti ini susah Bapak. Tuhan aja diatur. Tuhan, bukan aku yang berubah, aku sudah benar, aku sudah firman mau berubah. Tuhan Yesus itu gak boleh berubah. Karena dia pattern kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan gak boleh berubah. Kita yang berubah. Kita yang berubah. Kalau dari tempat ini, please, kita gak boleh atur Tuhan. Gak boleh dikte Tuhan. Tuhan, kamu harus seperti ini, seperti ini. Tuhannya siapa, Bapak Saudara? Pokoknya harus seperti ini, seperti ini. Kalau enggak, aku gak mau pelayanan. Ya sudah, gak usah pelayanan. As simple as that Tuhan bilang. Ya sudah, terserah kamu apa. Hilanglah kita. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Aku mau lakukan. Bukan Tuhan yang harus berubah seperti apa yang ku mau, tapi aku yang berubah seperti apa yang Tuhan mau. Halo, amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Kita butuh pemimpin rohani untuk membuat kita sadar. Kita butuh Tuhan untuk kita bisa melihat kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Selama kita gak terbuka, selamanya kita gak akan sadar bahwa spiritual blind spot di dalam diri kita masih ada. Dan ini yang membuat kita gak bisa bertumbuh maksimal. Padahal Tuhan bilang, engkau lebih daripada pemenang. Bukan cuma pemenang, lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih. Berarti Tuhan masih mau lakukan lebih. Kalau Tuhan mau lakukan lebih, maka kita juga harus lakukan hal yang lebih untuk membangun kerohanian kita. Tuhan berkata selama kita buta secara fisik kita gak berdosa. Tetapi kalau kita buta rohani,
Di sana kita bersalah atau kita berdosa. Hari ini saya tahu saya berdiri di depan orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu, izinkan firman Tuhan mengubah kita. Ini kesempatan untuk Tuhan mengubah kita. Untuk dapat melihat kelemahan kita. Bukan menilai atau melihat kepada kelemahan orang lain. Kita harus sadar mengeluarkan balok dulu di mata kita sendiri. Baru kita bisa berbicara tentang selumbar di mata saudaramu. Karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Kita bisanya cuma melihat selumbar. Padahal balok di sini gak kelihatan. Ini blind spot. Titik buta. Yang gede gak kelihatan. Tapi yang kecil dalam hidup orang lain. Di zoom. Besar. Kelihatan langsung jelas. Dia bisa menilai satu persatu. Padahal yang besar di matanya sendiri. Masih ada di sana. Kita gak boleh jadi orang yang dengan spiritual blind spot. Siapa yang mau diubahkan sama Tuhan? Halo, amin. Ini adalah spiritual blind spot yang seringkali kita gak sadari. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Ini. Yang pertama. Ada 5 spiritual blind spot yang seringkali kita gak sadari. Yaitu mengaku percaya kepada Tuhan, tapi masih mempertanyakan cara Tuhan bekerja. Pulang dari tempat ini, kalau kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, jangan tanyakan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidupku. Cukup percayai saja. Kalau kita gak bisa melihat sesuatu dengan mata jasmani kita, gak bisa menerima pekerjaan Tuhan di dalam hati kita, cukup imani. Cukup imani. Lalu yang kedua, merasa sudah jadi berkat buat orang lain sehingga gak perlu melayani Tuhan di dalam gereja. Satu sisi dia melakukan kebenaran, tapi di sisi lain kebenaran dia gak mau lakukan karena sudah merasa cukup di sini. Enggak, keseluruhan firman harus kita kerjakan. Keseluruhan firman Tuhan harus kita hidupi. Lalu yang ketiga, percaya kepada Tuhan tapi lebih menghargai apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Ini spiritual blind spot. Percaya kepada Allah, tapi masih lebih menghargai perkataan manusia, lebih percaya perkataan manusia daripada firman Allah sendiri yang bisa bekerja di dalam kehidupannya. Lalu yang keempat, ini spiritual blind spot dan saya berdoa. Poin yang keempat ini gak ada di dalam kehidupan jemaat GMS Malang. Merasa sudah rohani sehingga mudah menghakimi dan menilai orang lain. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kalau kita berkata, aku sudah bertumbuh rohani, ada orang-orang lebih rohani di atasmu. Kerohanianmu belum apa-apa. Kerohanian saya belum apa-apa. Karena ada orang yang lebih rohani. Makanya kita gak boleh sok rohani, lalu mulai judgment. Ini salah. Ini yang benar seperti ini, gak boleh. Justru semakin rohani, kita harus bisa semakin menjadi berkat dan membawa orang itu kepada Kristus. Amin. Lalu yang kelima, yang terakhir. Ini spiritual blind spot. Mau memuridkan dan menasihati tapi gak mau dimuridkan dan gak mau dibentuk. Suka ngajarin orang. Suka tegur orang. Suka nasihati, suka membangun. Tapi dirinya sendiri gak mau dibangun. Banyak spiritual blind spot seperti ini. Sama seperti orang Farisi. Dia mau ajar orang. Tapi hatinya gak mau diajar sama firman. 1, 2, 3, 4, 5 bisa ditampilkan? Oke, Bapak, bisa diberkati firman Tuhan yang diberkati. Bolehkah kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar? Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Nyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku.